Shalom. Kembali lagi saya menjumpai saudara-saudara dalam program Rema. Restorasi melalui anugerah. Dan kita bersama-sama tetap dalam membahas firman Allah. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Firman Allah menerangi hidup kita, saudara. Menerangi kegelapan jiwa manusia. Pikiran manusia yang gelap, yang dikuasai oleh dosa. Yang dikuasai oleh berbagai macam hal yang buruk. Jiwa manusia yang ditundukkan oleh nafsu dosa. Firman Allah satu-satunya yang bisa menerangi. Dalam arti bahwa firman Allah satu-satunya yang bisa membuat setiap jiwa yang dalam kegelapan dikuasai oleh nafsu keserakahan dunia, pikiran-pikiran yang tidak berada di dalam kebenaran. Firman Allah, saudara, yang bisa meluruskan. Artinya bahwa orang itu kembali berjalan dan berada pada posisi yang benar. Dan itu telah dilakukan Yesus, saudara-saudara. Ketika dia mati di kayu salib dan bangkit kembali. Ketika dia mati, saudara, dia mengalahkan kuasa dosa. Dia mengalahkan maut. Dan dia mengalahkan iblis yang selalu meracuni pikiran. Iblis, saudara-saudara, yang selalu membuat dosa menjadi bangkit. Melalui berbagai macam godaan, cobaannya. Dan apa yang dia anggap kebenarannya, itu yang dia tembakkan ke dalam hidup manusia. Cara hidup yang menurut iblis, itu yang dia berikan. Dia tawarkan. Nah, hanya firman Allah di dalam Yesus yang adalah firman yang hidup itu, saudara, yang telah mengalahkan itu. Yesus bangkit dalam kemenangan. Dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita, anak-anaknya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih, dengan kita hidup di dalam firman Allah, maka tidak mudah bagi dosa, tidak mudah bagi iblis, tidak mudah saudara-saudara untuk bisa menjatuhkan dan mengembalikan kita kepada posisi di mana iblis dan dosa berkuasa atas hidup manusia. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah kuasa daripada firman Allah. Dia lebih tajam, dikatakan seringkali orang berkata, firman Tuhan itu tajam seperti pedang. Bukan tajam seperti pedang. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa dia punya kuasa memisahkan hal yang tidak kelihatan di dalam diri manusia. Jiwa, roh, tubuh kita ini. Dia sanggup memisahkan mana pertimbangan yang benar dan yang tidak benar. Kuasa dari firman Allah. Karena itu penting bagi kita orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran dan mengetahui kebenaran firman Allah. Ketika Adam dan Hawa keluar dari kebenaran yang Tuhan berikan, maka betapa saudara-saudara dunia harus berada di bawah penderitaan sampai hari ini. Oleh karena dosa berkuasa atas manusia. Nah, kita melihat juga saudara-saudara dalam Bilangan pasal 12 menjadi pembicaraan kita. Di sini kita melihat Miriam dan Harun memberontak terhadap Musa. Kita lihat, saudara, dalam pasal 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Saudara-saudara yang saya kasih,
Di sini saudara-saudara kata mengatai ya artinya melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang yang lebih memiliki kedudukan atau pimpinan yang telah memimpin, yang telah menuntun mereka selama ini. Dan itulah bahaya daripada keluar daripada koridor Tuhan. Miriam dan Harun tidak lagi dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan yang telah mengangkat mereka pada posisi mereka dan mengangkat Musa pada posisi mereka. Kita lihat di sini saudara-saudara, sebenarnya istilahnya di sini perempuan Kus. Dia mengambil perempuan Kus. Kemungkinan yang dimaksudkan ya istrinya adalah Sipora karena dia bukan perempuan. Dia dikatakan bahwa dia dari ras yang lain, kalau dalam bahasa aslinya perempuan dari ras yang lain karena dia orang Midian saudara-saudara. Maka dikatakan di sana mengambil perempuan Kus. Jadi sebenarnya bukan itu masalahnya saudara. Tetapi itu hanyalah saudara-saudara persoalan yang diangkat-angkat oleh mereka. Persoalan yang sesungguhnya daripada ini adalah timbulnya rasa iri hati dalam diri mereka. Kita lihat saudara-saudara daripada ayat yang kedua. Sungguhkah Tuhan berfirman kata mereka, kata Harun dan Miriam. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Lalu berfirman, adapun Musa ialah seorang yang lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah, iya atau Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara-saudara yang saya kasih, kita melihat tadi bahwa Harun dan Miriam berkata, bukankah Tuhan juga berbicara melalui kita? Saudara-saudara, bukan masalah Tuhan juga berbicara kepada mereka seperti Tuhan bicara kepada Musa, saudara-saudara. Tetapi dalam hal ini, saudara, Tuhan menyatakan pilihan saudara-saudara dan menempatkan setiap orang itu pada posisinya masing-masing. Dan saudara-saudara, dengan seseorang mulai iri kepada tempat orang lain, iri kepada hal-hal yang ada di dalam diri, kelebihan-kelebihan pada orang lain yang tidak kita miliki, sebenarnya tidak menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup. Dengan kita iri saudara-saudara dengan apa yang Tuhan percayakan, sama seperti mungkin kita katakan dipercayakan talenta atau karunia lebih daripada yang kita miliki, dan muncul rasa iri saudara-saudara. Dan mulai saudara-saudara ada hati yang kurang baik terhadap orang itu. Terlebih terhadap dikatakan di sini adalah pemimpin saudara-saudara. Maka itu sebenarnya tidak menghormati kedaulatan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dengan memberikan setiap orang menurut kehendak dan pilihannya atas setiap kita. Siapa yang harus dia beri ini, siapa yang dia berikan itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan di sini saudara-saudara terhadap kepemimpinan Musa, dia menunjukkan kepada Harun dan Miriam. Dia berkata bahwa kalau terhadap para nabi, maka aku berbicara dengan mereka dalam penglihatan dan mimpi. Tetapi tidak demikian dengan hambaku Musa, dengan berhadap-hadapan. Saudara, dia mengangkat Musa melebihi para nabi, saudara-saudara. Menempatkan posisi Musa di atas jabatan nabi. Dengan perkataan Tuhan seperti itu. Kepada nabi aku berbicara melalui penglihatan dan mimpi. Tapi Musa melihat rupaku berhadap-hadapan.
Dan dia berkata di sini tidak dengan teka-teki. Lalu mengapa kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Saudara, apakah Tuhan pilih kasih dalam hal ini? Tidak. Tetapi setiap orang harus menghargai, menghormati kedaulatan Tuhan atas apa yang Dia berikan kepada setiap kita. Iri hati saudara-saudara mendatangkan hal yang buruk dalam hidup ini. Mendatangkan perpecahan. Iri hati saudara-saudara mendatangkan kehancuran. Iri hati saudara-saudara telah merusak berbagai hal. Baik diri orang yang iri hati maupun orang-orang lain saudara-saudara. Terlebih merusak hubungannya dengan Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan menjadi terhambat dan rusak saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun Tuhan percayakan, itu adalah kedaulatan Tuhan atas hidup ini untuk memberikan. Dia tahu sejauh mana kita mampu. Dia tahu saudara-saudara sejauh mana kita bisa melakukan sesuatu. Itulah sebabnya ada orang yang dikatakan di dalam kitab, di dalam Injil ada yang diberi talenta 1, ada yang 3, ada yang 5, saudara-saudara. Tuhan tahu yang mana yang bisa menjalankan dengan kemampuan seperti ini dan ini. Tetapi keserakahan iri hati membuat orang serakah, saudara-saudara. Dan menimbulkan kejahatan dalam diri orang itu dan akhirnya memberontak terhadap kepemimpinan yang ada. Kritik adalah hal yang biasa terjadi bagi seorang pemimpin. Mengalami kritik. Ya, atau lebih tepatnya bagi saya, kritik itu negatif, saudara-saudara. Dan kita tidak pernah membaca dalam Alkitab ada kata kritik. Memberi nasihat adalah hal yang lebih baik. Di bawah 4 mata kita berbicara memberi nasihat, teguran. Saudara-saudara, mengapa saya katakan kritik tidak baik, saudara-saudara? Karena kita lihat kritik kebanyakan lahir dari rasa iri. Ada hal yang tidak enak di dalam diri orang itu terhadap orang yang dikritik. Bukan karena dia ingin memperbaiki sebenarnya, tetapi lebih daripada karena ada rasa iri yang kadang-kala marah di dalam melihat posisi orang lain. Melihat apa yang dikerjakan orang lain. Adalah lebih baik dengan kata-kata yang kita lihat, kita temukan adalah teguran atau nasihat. Saudara-saudara yang saya kasih, adalah hal biasa untuk kita menemukan hal itu di dalam kepemimpinan. Baik saudara pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam organisasi, pemimpin perusahaan, saudara-saudara. Dan bagi para orang-orang yang memberi nasihat, saudara-saudara, adalah sangat baik. Tetapi hendaklah kita mengoreksi bahwa itu bukan lahir dari iri hati. Tetapi lahir dari rasa kasih oleh karena kita ingin menjadi lebih baik di antara kita. Nah, ini penting saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hentikan segala perpecahan. Mari kita hentikan kehancuran dalam rumah tangga. Banyak kehancuran terjadi dalam rumah tangga karena hal-hal seperti ini, saudara-saudara. Teguran atau nasihat atau kritik-kritik yang diberikan kepada orang-orang atau pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga, saudara-saudara, seringkali bukan lahir dari kasih. Lahir dari amarah, lahir dari berbagai macam kepahitan, saudara-saudara, dan ini menghancurkan. Tetapi hendaklah saudara-saudara kita melihat, sebagai anak-anak Tuhan, kita memberi nasihat, kita memberi teguran di dalam kasih. Karena kasih selalu membawa perbaikan. Kasih selalu membawa saudara-saudara akan keteduhan dan membawa kepada arah yang jauh lebih baik. Kritik saudara-saudara jarang memperbaiki. Saudara-saudara, apalagi itu lahir dari iri hati dan rasa marah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Namun perlu juga kita sadar sebagai seorang yang menerima nasihat atau kritikan dari orang lain. Teguran dari orang lain.
Perlu kita sadar bahwa kita tidak perlu marah dengan hal itu. Musa, saudara-saudara, tidak marah dengan hal itu. Ketika dia diperlakukan seperti itu, dia diam. Dia tidak membela diri. Dan Tuhan yang membela dia. Tuhan yang telah memberikan kepada mereka kedudukan masing-masing, membela apa yang Tuhan berikan saudara-saudara kepada mereka. Tuhan yang berdaulat mengaruniakan itu, Tuhan juga yang menjadi penengah di antara mereka. Dan kita lihat Miriam yang memimpin pemberontakan ini, saudara-saudara, harus mendapatkan hukuman. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bukan masalah kita dihukum atau tidak dihukum. Karena di dalam iri hati sendiri sudah mengandung hukuman di dalamnya. Tanpa Tuhan campur tangan menghukum pun, saudara, di dalam iri hati itu sudah merusak orang itu. Di dalam keserakahan itu sendiri, saudara, sudah merusak pribadi orang itu. Dan itu sudah jauh lebih daripada dihukum selama 7 hari kena kusta. Hanya 7 hari. Tetapi iri hati, keserakahan di dalam diri orang itu bisa menghancurkan dia untuk selama-lamanya. Kalau tidak berubah. Bisa merusak hidupnya dan masa depannya. Dan itulah bahaya dari iri hati, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita menghormati kedaulatan Allah yang telah mengaruniakan kepada setiap orang menurut kehendak dan anugerahnya. Kemampuan dan posisi jabatan, kalau itu kita mau berkata posisi atau jabatan, panggilan masing-masing Tuhan telah berikan. Dan Tuhan tahu ketika dia beri kemampuan untuk kita mengerjakan hal itu. Karena itu kita tidak perlu berebutan, tidak perlu iri. Mari saling menopang, mari saling mendukung. Sama seperti tembok bangunan ini, saudara-saudara, tidak ada yang memberontak. Mereka mau disusun menurut posisinya masing-masing. Ada yang paling bawah yang kita sebut fondasi yang sangat penting. Tapi dia tersembunyi, tidak pernah menonjolkan dirinya bahwa dia terpenting. Tapi kita tahu bahwa tembok dinding ini tidak ada gunanya tanpa fondasi. Tetapi mereka tidak saling, saudara-saudara, untuk menonjolkan diri. Mereka menjadi satu kesatuan yang disemen kemudian dicat, saudara, menjadi indah. Mereka menjadi satu kesatuan yang kokoh, menjadi sebuah bangunan yang kuat di mana kita bernaung di dalam. Saudara yang saya kasihi, kalau kita sebagai orang-orang percaya mau mengerti hal ini dan membangun kehidupan kita seperti ini, saya yakin maka gereja Tuhan akan menjadi terang cahaya seperti mercusuar di tengah dunia, menerangi setiap kapal-kapal saudara-saudara yang sedang dalam kegelapan, tidak tahu arah hidup yang harus mereka tuju, tidak tahu, saudara-saudara, akan jalan keselamatan yang sesungguhnya. Maka gereja betul-betul memberi terang cahaya yang membuat setiap orang datang kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam kelembutan hati seperti Musa, saudara-saudara, yang tidak mudah marah ketika kita ditegur, tidak mudah marah, saudara-saudara, ketika kita dinasihati, tidak mudah, saudara-saudara, untuk menjadi pahit hati, tersinggung dan sakit hati ketika kita diperlakukan tidak adil, saudara-saudara. Tetapi menyerahkan semua kepada Tuhan. Bukti Musa, saudara-saudara, tidak marah dan tidak mengalami semua kepahitan adalah ketika Miriam dihukum, dia yang gelisah dan meminta kepada Tuhan untuk menghentikan hal itu. Saudara, betapa kelembutan hati seperti ini. Bukan berarti Musa tidak pernah marah. Dia marah tepat pada waktunya. Ketika harus dia mencegah hal-hal yang buruk. Tetapi kita lihat, saudara, ketika dia diperlakukan tidak baik, saudara, dia meminta kepada Tuhan berkali-kali mengampuni bangsa itu. Dan juga, saudara-saudara, dia meminta kepada Tuhan untuk tidak menghukum bangsa itu. Bahkan dalam sebuah doanya dia berkata, kalau engkau menghukum bangsa ini, melenyapkan bangsa ini, biarlah lebih baik saya punya nama yang dihapus dari kitab kehidupan. Kasih
kasih saudara, ketika kasih menguasai kita, tidak ada iri, tidak ada amarah, tidak ada saudara-saudara merasa direndahkan, tidak ada saudara-saudara merasa kita diperlakukan tidak adil, tidak ada saudara-saudara di dalam diri kita, saudara, ketersinggungan karena kita mengasihi. Haleluya, puji Tuhan atas semua ini saudara. Karena itu mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita menghormati kedaulatan Tuhan yang telah memilih setiap orang dan menempatkan pada posisinya masing-masing. Mari supaya kita tidak dikuasai iri hati, hendaklah kita menempatkan diri kita masing-masing pada tempat kita dan saling menghormati, saling mendukung di dalam kasih akan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan saudara-saudara, berhati-hatilah di dalam menilai dan berkata-kata. Dan yang lebih bahaya lagi, ketika seseorang mulai dikuasai rasa iri saudara, dia mulai mencari-cari alasan untuk menjatuhkan orang lain saudara. Itulah yang terjadi pada Miriam dengan mengatai Musa masalah perempuan atau istrinya itu saudara-saudara. Itu hanya alasan-alasan yang dicari dan itu yang berbahaya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, buang iri hati, buang pahit hati, buang rasa dengki, buang amarah, dan terimalah kasih Allah. Hanya di dalam kasih ada kelembutan seperti Musa. Dan ini membuat orang selalu bergembira di dalam hidupnya. Tidak mudah untuk iblis menjatuhkan dia dan menjauhkan dia dari panggilan yang Tuhan sudah berikan. Tidak mudah saudara-saudara untuk tidak mudah bagi iblis untuk membuat orang itu saudara untuk menghancurkan persekutuannya dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran ini saudara memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa, hamba berdoa, buang setiap iri hati. Buang setiap ya Tuhan amarah, dendam. Buang setiap ya Tuhan keserakahan ya Tuhan yang mendatangkan iri hati. Buang semua. Mari kita buang semua, lawat setiap hati Tuhan. Biarlah kasih yang mengalir, kasih Tuhan yang bekerja, kasih Tuhan yang memenuhi kami umat-Mu. Kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan. Biarlah syukur yang selalu keluar dari hati kami ketika kami melihat orang-orang yang mungkin lebih dipakai Tuhan dari kami. Kami menopangnya, mendukungnya di dalam kasih. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, Tuhanlah yang campur tangan dalam semua itu untuk meluruskan kami ya Tuhan. Supaya kami tidak saling mensikut, menendang satu dengan yang lain dan menjatuhkan ya Tuhan. Tetapi kami saling mendukung, saling menopang agar dunia melihat terang-Mu di dalam kami Tuhan. Dan boleh ya Tuhan, setiap orang menjadi takut dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kasih Tuhan senantiasa melingkup di hati dan hidup kita. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.